Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiat Prasyaja dari kelas 3A PGSD Penjas dengan NIM 2004084. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perubahan hidup dalam konsep pertumbuhan dan perkembangan. Prinsip-prinsip perubahan sepanjang hidup pada manusia. Manusia adalah makhluk yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mulai dari dalam kandungan, lahir, kemudian menjadi dewasa dan tua. Kemudian terjadi perubahan dalam aspek-aspek fisik, motorik, pikiran, emosi, dan sosial. Pola-pola perubahan mula-mula bersifat meningkat, kemudian menurun. Peningkatan terjadi dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Penurunan terjadi dalam proses penuaan. Periodisasi perkembangan, pertumbuhan, dan perkembangan tidak terputus-putus atau meloncat-loncat. Misal 1 jam tumbuh, 1 jam tidak, sehari tumbuh, sehari tidak. Pertumbuhan dan perkembangan terus berkelanjutan sehingga sulit melihat batas-batas kapan tepatnya setiap aspek perkembangan terjadi. Perkembangan yang pada umumnya terjadi pada kebanyakan orang. Dalam periode usia tertentu dicatat sebagai kecenderungan sifat perkembangan pada periode usia tertentu. Kedua, ada perkembangan atau development. Perkembangan atau development adalah proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi, bisa dikendalikan dan terspesialisasi sesuai kemauan fungsinya masing-masing. Perkembangan bisa terjadi dalam bentuk perubahan kuantitatif dan kualitatif. Perubahan kuantitatif adalah perubahan yang bisa diukur. Perubahan kualitatif adalah perubahan dalam bentuk semakin baik, semakin lancar, dan sebagainya yang pada dasarnya tidak bisa diukur. Perkembangan dan gerak apabila disatukan menjadi perkembangan gerak berarti suatu proses sejalan dengan bertambahnya usia di mana secara bertahap dan bersinambung gerakan individu meningkatkan keadaan sederhana, tidak terorganisasi dan tidak terampil ke arah penampilan. Keterampilan gerak yang kompleks dan terorganisasi dengan baik dan pada akhirnya menyertai terjadinya proses menua atau menjadi tua dalam kehidupan normal. Contoh perkembangan. Yang pertama ada bayi belum bisa jalan atau berjalan terlatih-latih 2-3 langkah, lancar sampai beberapa langkah. Anak kecil mula-mula baru bisa pegang bola, lalu memantulkan bola sekali 2 kali ke lantai, menggunakan 2 atau 1 berulang kali. Jadi perkembangan itu tidak bisa langsung kayak dari kecil, dari baru lahir itu sudah besar, udah bisa bermain bola, udah bisa berjalan. Tidak, semua itu harus butuh proses itu secara perlahan. Kayak tadi ada contohnya bayi yang baru lahir, pasti dia merem dulu, baru berapa hari atau berapa bulan kemudian dia baru bisa melek. Nanti dia bisa menangis, dia bisa duduk, lalu bisa duduk, bisa dititah, dan bisa berjalan. Lalu beranjaklah dia menuju ke yang lebih dewasa, yaitu ke masa kanak-kanak. Di masa kanak-kanak dia baru bisa kayak mengetahui nih cara memantulkan bola, cara memegang bola, cara menggunakan sendok, cara menggunakan pensil. Itu kita ajarkan dengan tidak bosan agar dia itu bisa terlatih dan perkembangannya itu tidak tersendak atau tidak di situ-situ aja. Jadi semua perkembangan itu bisa dilatih. Pertumbuhan itu tumbuh dengan sendirinya dengan bagaimana kita memasukkan gizi yang baik. Jadi perkembangan itu dilatih, pertumbuhan itu dari dalam. Jadi buat semuanya di sini, kalau nanti sudah menjadi guru, coba lebih sering dilatih untuk melatih perkembangannya. Karena pertumbuhan itu bisa dilatih di rumah, tapi perkembangan itu lebih baik dilatih secara maksimal dan secara terus-menerus. Itu aja menurut saya. Kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.